Menangis lagi di depan pintu tanpa ada yang mendengar. Terasa lelah dan lemah, sakit di sekujur tubuh. Meringkuk sambil menangis, menunggu apa yang akan dilakukan Rofik selanjutnya. Arafka, tolong. Suaraku lemah. Hanya isakan lesu yang bisa aku keluarkan. Jika mampu, ingin saja aku teriak. Sayangnya suara seolah telah habis. Ibu, Bapak, maafkan aku. Entah apa yang tengah Rofik lakukan di luar, tak ada suara terdengar, perut terasa perih. Sekujur tubuh sangat sakit dan berdenyut. Mataku yang lelah mulai terpejam. Tak tahu berapa lama, mendadak mendengar suara ramai di luar, telingaku pasang di daun pintu untuk mencuri dengar, tetapi samar. Suara ramai di luar makin terdengar jelas, aku menggedor pintu dengan tenaga yang ada, berusaha meminta tolong. Suara langkah kaki berlarian menuju depan pintu kamar tempatku berada. Yang, buka, Yang. Suara itu, Rafka? Aku memberi isyarat lagi dengan menggedor pintu dan memutar handle meminta tolong. Dari luar terdengar pintu seperti akan didobrak, aku mundur menjauh, memeluk kepala di sudut ruangan, hingga akhirnya pintu itu terbuka. Rafka datang menyelamatkanku, mendekat dan bertanya. Aku tatap wajah itu. Aa, Yang, kamu ingat A? Tanpa mampu bicara, aku memeluknya dengan sekuat tenaga yang tersisa, menangis melepas rasa sedih di pelukannya. Rafka membawaku keluar, dan akhirnya aku bisa pulang, lepas cari cengkeraman laki-laki yang tak memiliki hati nurani, dengan tega menganiayaku yang tak bersalah padanya. Rindu, sangat rindu. Melihat lagi wajah laki-laki yang begitu kukasihi, tapi tak mampu bicara. Belayan kurasakan lagi, senyum indah itu terukir untukku. Bahagia, sedih campur jadi satu. Di rumah, aku menangis memeluk ibu, berdosa padanya karena telah durhaka, walaupun itu bukan keinginan. Selama hidup, belum pernah tangan ini aku gunakan untuk sesuatu yang kasar dan melukai orang, tapi di tangan Rofik, aku tega melakukan hal mengerikan. Maafkan aku, Bu, maafkan. Sudah, Teh, kamu nggak bikin salah sama ibu. Perempuan yang selalu berkata lembut ini memeluk. Maafkan aku, Pak. Aku memandang Bapak. Yang penting sekarang kamu sudah pulang. Gak ada yang perlu dimaafkan. Justru kami khawatir sama kamu. Selesai dengan teman-teman Rafka yang membantu kami pulang, suamiku itu pamit ke masjid. Sementara aku masuk kamar, ibu memintaku istirahat. Bayangan menjijikan bersama Rofik terbayang lagi. Andai hal lebih dari itu terjadi, entah bagaimana aku akan menghadapi Rafka dan menjalani hidup bersamanya. Beruntung sang pemilik hidup masih sayang dan menyelamatkanku dari kebejatan Rofik, walaupun sangat banyak yang telah kami lakukan. Sadar itu dosa, itu zina, tapi itu di luar kehendakku. Suara salam terdengar, aku menyahut. Tangan memicit kepala yang terasa berdenyut. Rafka masuk ke kamar dan duduk di sisi tempat tidur, meraih tangan dan menciumnya. Kata-kata lembutnya menenangkan, hingga aku hanyut dan lupa pada kejadian yang menyakitkan tadi. Rafka membawaku ke tempat terindah yang tak ada di dunia ini, memberi rasa nyaman, tak lagi bertanya apapun tentang kejadian itu. Kami hanyut dalam rindu, rasa rindu yang sesungguhnya, bukan rasa buatan yang memabukkan dan tipuan. Terdengar suara ketukan pintu, membuyarkan sedikit bahagia yang tengah ku kecap. Ibu memanggil mengajak makan, aku mengiyakan dan mengajak Rafka agar makan bersama. Ia menuntunku keluar setelah membersihkan diri. Kami makan bersama di ruang tengah, Rafka menyuapi dengan sabar dan telaten. Tatapannya tak lepas dari wajahku. Malu dan merasa diri sudah dikotori, teringat lagi perlakukan Rafka yang aku tolak, sering marah padanya. Akhirnya aku menangis lagi. Jangan nangis, ucap Rafka mengusap air yang mengalir dan menitik jatuh keribaan. Jangan diingat-ingat. Bapak dan ibu tak bersuara, mereka makan dengan lemah dan ibu ikut menitikkan air mata menatap anaknya yang mungkin saja tampak begitu lemah. Sekelumit rasa penasaran masih berputar-putar, apa yang sudah Rofik lakukan hingga aku bisa hilang kesadaran dan melakukan hal tak diduga sejauh itu. Malam saja kita cerita, Bapak mau ke rumah Mang Isam. Tadi di masjid dia minta bantuan, anaknya kesurupan. Tutur Bapak. Iya Neng, istirahat saja dulu.
Timpal ibu setuju dengan ucapan bapak. Nggak apa, Pak, Bu, biar aku saja yang bicara sama Ica, saran Rafka. Asar telah tiba, bapak pergi ke masjid dan beliau bilang akan langsung ke rumah tetangga guna merukyah anaknya yang katanya kerasukan. Rafka mengajakku istirahat, tubuhku juga belum terlalu pulih. Terasa sakit dan berdenyut setiap sendinya. Ibu berjalan tergopoh keluar, tak tahu ada apa. Belum sempat ke kamar, aku dan Rafka penasaran, melongo keluar dan melihat ada apa. Tetangga datang ke rumah, ramai bertanya apa aku sudah sehat. Istri saya baik-baik saja, Bu, tapi sekarang badannya kurang sehat, jadi dia harus istirahat. Rafka menjawab dan segera membawa aku masuk. Ya, waktu aku pulang dari rumah Rofik dijemput paksa oleh bapak. Tetangga sempat datang ke rumah ini, mungkin sekarang juga mereka mau tahu keadaanku. Ayang istirahat aja. Juga harus ke masjid. Jangan banyak pikiran, tuturnya. Kapan kita pulang ke rumah? Tanyaku. Rindu rumah kecil kami yang sudah lama tak aku urus. Besok, sekarang kita nginap di sini. Juga harus pulang dulu, tutup-tutup gorden sama nyalain lampu, sekalian bawa baju ganti. Nggak kerja. Mana mungkin bisa kerja. Sekarang keadaan Ayang lebih penting. Aku minta maaf. Lirihku. Yang minta maaf. Nggak bisa jaga kamu. Sudah ya, jangan banyak pikiran, biar Ayang cepat sehat. Ingin kuceritakan tentang kekotoran diri, tapi bibir masih berat menguak kisah pilu itu, kisah menjijikan antara aku dan Rofik. Jika aku bercerita, apakah Rafka akan terima? Malam, selesai Isya, kami berkumpul di ruang tengah. Bapak dan Rafka menceritakan kalau aku kena ajian yang dikirim Rofik. Bapak curiga makanan yang dibawa laki-laki itulah awal puncak kejadian itu. Patutlah jika itu sihir dan ilmu hitam. Aku sampai lupa segalanya. Aku menceritakan bagaimana bisa sadar dari genggaman Rofik. Semua itu dari suara dan datangnya sosok harimau. Jadi, Neng ditolong lagi sama sang penjaga? Tanya bapak. Kayaknya gitu, Pak. Sama seperti waktu kejadian kematian almarhum Mang Kasim. Padahal bapak sudah bentengi agar dia nggak ganggu Neng. Kalau menurut perjanjian, mereka nggak akan bisa menolong jika nggak ada ikatan atau perjanjian dengan sang tuan. Dia nggak ganggu, Pak. Aku juga nggak tahu kenapa makhluk itu nggak mau nyerah. Tapi yang pasti aku nggak panggil dia. Dulu kan sang penjaga ini nggak milih kakek kamu. Nggak tahu kenapa. Dia nunjuk bapak. Tapi bapak nolak. Terus hadir dalam mimpi, kalau dia akan pilih salah satu dari anak bapak yang spesial, dan ternyata itu kamu. Spesial? Tapi apa sebabnya? Kita nggak tahu cara pandang mereka gimana, karena mereka memilih tuan sesuai keinginan mereka, jadi bapak nggak tahu apa alasannya. Cuma sebagai orang tua, bapak ingin kamu jauh dari makhluk sebegitu, agar nggak menggantungkan keselamatan selain pada Allah. Aku nggak tertarik meminta tolong sama makhluk itu, Pak. Nggak pernah satu kali pun, tapi dia kayak nggak mau jauh. Biarkan saja, yang penting jangan kita yang meminta tolong. Neng, ingat selalu pesan bapak. Iya, Pak, tapi aku juga dengar suara orang yang panggil nama aku berkali-kali. Kuceritakan segamblangnya tanpa ada yang terlewat. Rafka tersenyum padaku, dan jemarinya ditautkan, meremas lembut, tak melepas lagi. Neng harus tetap hati-hati, bukan gak mungkin Rofik melakukan hal yang lebih jahat dari ini. Pesan bapak agar aku selalu waspada. Aku harus gimana, Pak? Gimana menurut kamu, Raf? Tanya bapak pada menantunya. Iya, Pak, aku juga sepikiran. Rofik pasti gak akan tinggal diam. Tapi tenang saja, aku akan jaga Ica, insya Allah. Timpal Rafka. Di depan bapak, aku hanya menceritakan masalah inti, kejadian tentang aku dan Rofik tak ingin aku ungkap. Selain malu, aku juga merasa jijik pada diriku sendiri. Menangis karena perbuatan laki-laki itu sudah di luar batas. Jadi benar mimpi yang aku alami tentang kekek buyut, itu bukan sekadar mimpi. Tak tanggung, Rofik mengirim 11 jin untuk menyesatkan dan menguasaiku. Rafka dan orang tuaku begitu menderita saat aku terkena ajian itu. Ibu menangis lagi, menceritakan bagaimana ia kepayahan menghadapi sikapku yang aneh, segala cara mereka lakukan untuk kesembuhan anaknya ini.
Hampir jam 10 malam kami baru selesai mengobrol. Barulah Rafka mengajakku masuk kamar. Bapak juga harus ke rumah tetangga untuk menuntaskan meruqyah anak Mang Isam yang kesurupan. Rafka berkata sangat mengantuk, karena dari kemarin belum tidur. Membiarkan ia tidur lebih dulu, sementara aku masih hanyut dalam lamunan panjang, mengingat detik-detik yang ku benci. Rafka bangun memintaku untuk tidur, dan beralih dalam pelukannya. Namun, kehangatan dan detak jantung yang membuatku nyaman itu menghadirkan keresahan, hingga aku terisak lagi. Entahlah, aku sangat jijik pada diri sendiri. Yang? Ayah nggak apa-apa, kan? Tanya Rafka. Ia bangun dalam keadaan ngantuk. Kenapa? Aku minta maaf, ucapanku tertahan. Berat bibir ini berucap, terlebih lagi tentang apa yang telah terjadi. Tapi sampai kapan aku akan merahasiakan ini? Rafka duduk, membangunkan tubuhku juga agar menghadapnya. Ia turun dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Rasa kantuknya terpaksa terganggu gara-gara tingkahku saat ini. Kesulitan memejamkan mata karena dikerumuni rasa bersalah. Kenapa? Yang? Cerita saja. Saat ini hanya ingin menatap wajahnya. Pasti hati dan raganya tersiksa saat aku kehilangan arah. Aku menunduk, belum mampu bercerita. Ya sudah, kalau ayah nggak bisa cerita juga nggak apa. Lupakan semuanya. Yang penting sekarang istri A sudah pulang dan baik-baik saja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Rafka memberikan ketenangan. Masih ada yang mengganjal dalam hati, ragu apa harus bercerita atau sembunyikan saja. Tapi jujur itu menjadi beban hati. Nggak sia-sia A zikir sampai nggak tidur. Semua demi ayang biar bisa pulang ke pangkuan AA. Lanjutnya kemudian. Jadi suara yang aku dengar manggil-manggil. Itu suara AA. Iya, sayang, abah guru yang minta, pasti bukan hanya AA. Mereka juga membantu dari sana. Patutlah, suara yang aku dengar itu sangat ramai. Biarpun samar, tapi aku bisa mendengar namaku berkali-kali disebut. Beberapa detik, aku terdiam, bulir bening kembali menitik. Kenapa nangis lagi? A sudah bilang jangan diingat-ingat. Kita sudah berkumpul dan gak akan pisah lagi. Aku kotor. Aku jijik, tangisanku pecah juga. Tak bisa menahan lagi gejolak rasa. Pedih jika ingat lagi waktu bersama Rofik. Aku seperti seorang pelacur yang kehausan belayan laki-laki. Rafka menarikku ke dalam rengkuhan, menenangkan gundah yang terus mendera, lidah keluh, bagaimana aku menceritakan kejadian sejujurnya. Gara-gara hal itu juga aku tak sanggup memejamkan mata. SSSTTTT sudah. Jangan ngomong apa-apa, A cuma mau ayang sehat dan sembuh. Tetap ada di sisi AA, cuma itu. Usapan tangannya lembut menyusur punggung. Ketenangan yang selalu ia hadirkan, kini bercampur dengan rasa bersalah, rasa diri tak pantas lagi untuknya. Segenap keberanian aku kumpulkan, aku harus jujur, berusaha tenang dan mengatur napas. Mulai menceritakan apa saja yang telah Rofik perbuat, tanpa ada yang aku sembunyikan. Wajah Rafka tampak memerah. Entah ia marah atau benci, bisa saja ia jijik. Akan tetapi, aku tak ingin ini jadi beban hati yang hanya menyiksa dan menghantui. Aku mau cerita. Aku harus jujur sama AA. AA akan dengar. Terbata aku memulai bagaimana sikapku saat itu. Seperti seorang yang kehausan hasrat laki-laki, padahal sebelumnya aku tak pernah begitu. Andai tak diceritakan pun, Rafka tak akan tahu, tapi aku ingin lepas dari bayang rasa bersalah, tak mau hidup dengan terus merasa berdosa dan bersalah. Segalanya kuungkap, tak ada yang aku tutupi, cerita diiringi derai air kesedihan. AA bisa ceraikan aku kalau nggak terima sama apa yang sudah terjadi. Aku cuma mau jujur. Aku gelisah tiap ingat semua itu. Aku menangis sejadinya, tanpa mampu menahan lagi. Bisa saja ibu dan adikku juga mendengar, tapi aku tak tahan dengan rasa sesak hingga akhirnya menangis sekuatnya. Biasanya Rafka akan memeluk, tapi kali ini ia terdiam, tak ada kata atau gerakan apapun, ia mematung. Setidaknya hatiku lega, beban itu sudah aku lepaskan. Soal keputusan, biarlah semua itu ada di tangan Rafka dan akan akur dengan setiap keputusan yang ia ambil. Sudah nangisnya? Tanya Rafka. Aku masih terisak.
menahan suara agar tak lagi menangis. Tangan Rafka menyusur setiap tetesan air mata, menyingkirkan dari wajahku dengan kelembutan. A sudah bilang, tadi nggak usah cerita, kan jadinya A ikut nangis. Cetus Rafka dengan suara yang tertahan. Air mata juga menitik dari sudut matanya. Aku nggak mau sembunyikan apa-apa dari A. Ayang dengar baik-baik. Semua yang terjadi itu murni kesalahan Rofik. Dia yang sepenuhnya bertanggung jawab dan itu bukan zina. Seperti orang diperkosa, itu semua musibah. Bukan kehendak diri Ayang sendiri. Tapi aku sendiri yang minta. A, aku datang ke sana dan menyerahkan diri. Sekarang A tanya, apa itu keinginan Ayang sendiri? Apa Ayang bahagia sama perbuatan itu? Apa Ayang nyaman disentuh Rofik? Nggak A, aku nggak rela. Dunia akhirat nggak apa ridho sama apa yang dia lakukan. Mungkin saat jadi istrinya dulu, aku tak mempermasalahkan hal ini. Tapi kali ini lain lagi. Aku tak mencintainya lagi dan dia juga tak halal bagiku. Jadi sudah jelas, kalau semua ini musibah, sudah, lupakan. Kecuali apa yang Ayang lakukan itu atas dasar keinginan, baru A akan lepaskan, A akan ceraikan. Dari sejak kenal Ayang, A nggak pernah maksa. Gimana kuat perasaan cinta A dulu sama Ayang, tapi itu bukan untuk dipaksakan. Rafka meraih tanganku dan menggenggam erat. Apa A nggak akan merasa jijik? Rafka beralih mengangkat daguku hingga mendongak menatapnya. Dengar baik-baik, Aisyah binti Hanafi. Pikiranku kacau saat dia mengucap nama lengkapku. Bayangan kata-kata yang diucapkan Rofik dulu terngiang lagi. Aku sangat takut. AA mencintai si anak bapak ini. Lillah, berharap kamulah istri pertama dan terakhir. AA sayang kamu, Aisyah. Rafka menarikku ke pelukan. Anehnya, tangisanku malah makin kuat. Rasa bahagia dan haru bercampur mengaduk rasa. Kalau saja Ayang gak ada halangan, malam ini juga A bisa buktikan kalau gak ada rasa jijik. Gak mungkin juga A cium istri A ini. Aku tak mampu berkata-kata lagi, terbungkam oleh ucapan indahnya. Malam ini terlepas sudah rasa gundah yang sejak tadi menghantui. Atau, perlu A buktikan. Aku menggeleng. Tak mungkin juga aku membiarkannya melakukan sesuatu yang dilarang agama. Sekarang Ayang percaya kalau A sayang sama kamu. Aku angguk saja, isak tangis menghalangi suara yang hendak keluar. Sudah, kita bobok lagi. Rafka memintaku berbaring di lengannya. Aku tak membantah. Jemarinya mengusap lembut, memintaku memejamkan mata. Saat terpejam, terasa bibir hangatnya menyentuh seluruh wajahku. Pelukan ia eratkan seraya melantunkan syalawat dengan indah dan merdu, suara yang menjadi candu. Mata bisa terpejam dengan lelap dalam dekapan laki-laki hebatku. Tak tahu berapa jam mata terpejam, tubuhku berubah tak nyaman. Bayangan Rofik kembali menghantui. Dia tersenyum lalu menatap penuh amarah. Terbangun lagi dengan keringat di sekujur tubuh. Entah apa yang aku rasa. Semua mulai samar kembali. Aku membangunkan Rafka. Suamiku itu kembali membuka mata seraya bertanya. Ada apa lagi? Yang? Nggak bisa bobok. Aku ingat Rofik. Ya, semacam rasa tertarik itu timbul lagi, tapi samar. Aku masih sadar dan ingat. Ingat Rofik gimana? Kayak kemarin, pengen ketemu dia. Ungkapku. Namun, aku masih dalam keadaan sadar. Apa? Pasti ini perbuatan dia lagi. Benar Bapak bilang, dia nggak akan tinggal diam. Besok kita ke rumah Abah Guru, nggak usah khawatir. Aku takut, tuturku gelisah. Nggak usah takut, kita hadapi bersama. Rafka memintaku tidur di ribaannya, sedangkan ia duduk bersandar pada sandaran ranjang. Membacakan ayat-ayat yang biasa kudengar, syalawat juga ia lantunan lagi agar aku kembali tenang. Tangannya mengelus punggung serta kepala yang berbaring di pahanya. Tanganku meremas kuat jemarinya mengharap ketenangan hati. Takut rasa cinta ini hilang lagi seperti kemarin. Banyak-banyak istighfar. Tuturnya yang terasa lembut mengusap rambut. Iya, bantu aku agar kuat hadapi ini. Nggak akan biarkan Rofik menguasai kamu lagi.
Samar ku dengar suara dari luar, perlahan membuka mata. Cahaya masuk lewat celah-celah dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Aku mengucek mata, ternyata hari sudah terang. Pantas saja di luar sudah ramai orang lalu lalang, tapi tak ada yang membangunkan. Baru kali ini bangun lewat dari waktu biasa. Menarik tangan ke atas, menggeliat merenggangkan otot. Kata Rafka, menggeliat adalah hal ternikmat. Andai ada yang beli ratusan juta pun tak akan ia jual. Siapa juga yang mau beli? Aku tersenyum sendiri jika ingat kekonyolan suamiku itu. Bagaimana tak rindu jika jauh? Bagaimana tak resah jika terjadi pertengkaran? Tapi dia selalu mampu mengatasi segala dengan caranya. Beringsut dan turun dari ranjang, mencari sosok laki-laki penguasa rinduku saat ini. Tak ada suara ataupun bayang tubuh lelaki itu, tak menyapa pagiku. Hari-hari yang lalu, dialah yang menjadi pemulai hari, tersenyum indah penuh cinta. Rafka mana, Bu? Tanyaku pada ibu yang tengah membereskan piring di dapur. Tampaknya ia baru selesai mencuci piring-piring tersebut. Baru bangun, Teh? Bukan menjawab pertanyaanku. Ibu malah balik bertanya. Huem, kenapa nggak ada yang bangunin aku, Bu? Aku memeluk ibu dari belakang, rasanya rindu ingin bermanja kepada perempuan tercintaku ini. Biasanya, haid ataupun tidak, aku akan bangun sesuai jadwal, yaitu sebelum subuh. Rafka yang minta, katanya jangan bangunin kamu, biar istirahat. Terus, dia di mana? Tanyaku mengulang. Ke pabrik, katanya mau izin. Kan mau bawa teteh ke rumah abah guru, sekalian bawain salin juga dari rumah kamu. Oh, gitu? Punggung ibu jadi sandaran kepalaku, tenang dan nyaman. Sarapan dulu tuh, ibu bikin nasi uduk. Wah, iyakah? Pasti enak. Aku kangen nasi uduk bikinan ibu. Ulasku sambil membuka tudung saji dan meraih piring. Menyiduk nasi berwarna kuning itu berikut teman-temannya. Rafka udah makan, Bu? Sudah tadi, tapi dikit, kayaknya kurang nafsu makan. Aku terdiam sejenak. Pasti itu akibat kurang tidur, karena tubuhnya lelah, membuat hilang selera. Atau mungkin ia masih belum lega, karena malam tadi aku mengatakan ingat pada Rofik. Piring kuletakkan, berdiri dan jalan perlahan menuju pintu, mematung di ambang pintu, menatap keluar. Loh, katanya mau makan? Kok nasinya ditinggal? Tanya ibu yang masih sibuk beres-beres. Aku tak menjawab, perasaan gelisah jika suamiku sampai sakit. Ia terlalu sibuk mengurus istrinya, sampai lupa pada diri sendiri. Rasa bersalah pun kembali mengganggu. Secara tak sengaja melukai hatinya, aku tahu itu perbuatan Rofik, tapi tetap saja ragaku yang berbuat. Raga yang telah banyak limpahan kasih sayang dan cinta darinya. Teh. Belum cuci muka, Bu? Lupa. Jawabku cengengesan. Ibu tak tahu aku tengah menyembunyikan rasa. Hatiku pilu jika ingat kejadian itu. Aku mengambil handuk dan pergi ke pemandian untuk membersihkan diri. Selesai berganti baju, kembali ke dapur untuk sarapan. Akan tetapi, ibu sudah tak ada di sana. Mungkin ia mencuci baju. Aku menyusul ke pemandian. Bu, jangan cuci baju aku, biarin aja, nanti aku cuci sama punya Rafka. Dikit aja kok, gak apa-apa, teteh makan saja. Beberapa kali aku meminta agar baju dipisah saja, tapi ia bersikukuh. Merasa kurang enak, tak biasa pakaian milikku dicuci oleh ibu. Karena perempuan tercinta itu tak mendengar, akhirnya aku kembali masuk ke dapur dan sarapan nasi uduk yang tadi sempat kutinggalkan. Cuaca pagi lumayan terang, musim penghujan, keadaan alam tak selalu menentu, kadang pagi cerah, siang turun hujan, kadang pagi hujan, siang hari cerah. Sambil menikmati hangatnya cahaya sang surya pagi ini, aku menunggu kedatangan Rafka. Memainkan ponsel miliknya yang tak dibawa. Tak ada percakapan atau suatu yang aneh, karena Rafka memang suami yang baik, sabar dan lembut. Andai bukan dirinya yang menjadi suami, entah bagaimana nasibku ketika ketahuan bersama laki-laki lain. Dia sangat sabar, mencari tahu sebelum bertindak, tak mudah melakukan hal gegabah, karena tahu hal tersebut akan menyisakan penyesalan. Hal itu pernah terjadi padaku saat bersama Rofik. Karena sikapnya yang cepat menyimpulkan tanpa mencari bukti lebih banyak,
Hubungan kami jadi kandas. Jika dia pikir itu bukan salahnya, harusnya dia tahu itu bukan salahku juga. Tapi akulah yang terlalu banyak mengorbankan rasa. Menatap layar ponsel milik Rafka, fotoku dijadikan wallpaper. Entah kapan tepatnya foto itu ia ambil. Wajah diri di foto itu masih terlihat kusam. Dan kalau tak salah ia memotret saat aku tengah menyulam manik. Padahal banyak foto yang lebih cerah dari itu. Tapi ia selalu berkata, itu foto pertama yang ia ambil sambil diam-diam. Agak lama menjemur diri di amben, suara motor Rafka terdengar dari kejauhan. Aku bangkit duduk untuk menyambutnya. Suamiku itu memarkir motor di depan rumah dan membuka helm. Sayang sudah bangun. Sudah siang gini, masa masih mau tidur? Jawabku sambil duduk dengan kaki menjuntai ke bawah. Kirain, kan semalam gadang. Kenapa Aa nggak bangunin? Kasihan, takut saya ngantuk, kita mau ke rumah Abah Guru, nanti malah oleng di jalan. Juntai? Tuturnya sambil terkekeh. Apaan juntai? Aku ikut tertawa biarpun tak tahu artinya. Nyungsep. Ya paling nyungsep di punggung Aa. Aku turun mendekat sambil memeluk. Kangen. Bisikku sambil mengangkat wajah menatapnya. Jangan mancing. Balasnya berbisik. Iya. Aa udah mandi. Sudah tadi di rumah sambil bawa salin. Kita ke sana berapa hari? Tanyaku. Masih memikirkan pekerjaan Rafka yang tak bisa libur terlalu lama. Aa mau berhenti kerja di pabrik. Fokus sama sayang dulu. Berhenti? Terus nanti Aa kerja apa? Aku tahu mencari kerja saat ini sangat sulit. Itu nanti Aa pikirkan. Soalnya nggak tahu berapa lama kita di sana. Jadi sekarang kita habiskan waktu berdua. Bisiknya lagi. Mau ngobatin aku apa mau bulan madu? Aku mengerling. Dua-duanya. Masa di rumah Abah Guru Aa mau nakal? Nggak lah, bercanda. Tapi kalau ada kesempatan, apa salahnya? Ih. Aku mencubit lengannya. Ia asyik tertawa sambil mengusap lengan yang terkena cubitan. Aa makin kurus. Mengusap pipinya yang kini tampak tirus, tapi tak hilang menawan yang memang selalu membuatku tertarik. Makanya cepat sehat, biar Aa bisa gemuk. Aku bersandar ke dadanya. Rafka ini bukan tipe mudah gemuk. Sebanyak apapun ia makan, tubuhnya tetap stabil. Tapi jika sedikit makan, kelihatan makin kecil dan kurus. Tak harus gemuk, di selalu sehat dan ceria saja seperti biasa. Itu sudah lebih dari cukup. Persiapan untuk pergi ke rumah Abah Guru sudah selesai. Rafka juga sudah menelepon dan berkata akan tinggal di sana cukup lama. Demi kesembuhan dan agar aku jauh dari pengaruh asihan Rofik. Karena laki-laki itu juga tak segan menguatkan lagi ajiannya. Itu sebabnya aku harus segera diobati, biar tak makin parah. Begitu kata Rafka. Titipkan salam Bapak sama Abah Guru. Turunkan maaf Bapak juga karena menyusahkan beliau. Tutur Bapak. Insya Allah. Pak, kenapa nggak ikut saja sekalian? Ajak Rafka. Soalnya Bapak juga rencananya akan ikut. Belum tahu rumah guru suamiku itu, tapi Bapak membatalkan. Waktu itu keadaan Sineng masih mengkhawatirkan, makanya Bapak pikir harus ikut. Tapi sekarang Sineng sudah nggak terlalu parah, jadi Bapak percayakan sama kamu saja. Ulas Bapak, harus mulai garap sawah juga, mumpung musim hujan. Lanjutnya kemudian. Ya sudah, Pak, Bu, kalau gitu kami pamit dulu. Rafka mencium tangan Bapak dan Ibu bergantian. Hati-hati ya, Teh, banyak istighfar, ingat jangan lengah. Pesan Ibu sambil memelukku. Iya, Bu, doakan aku baik-baik saja. Pasti, doa Ibu sama Bapak selalu bersama kalian. Ibu mengusap jemariku. Kami pun pamit dan memulai perjalanan. Tentunya dengan membawa harapan agar aku bisa lepas dari cengkeraman dan bayang sang mantan. Belum sampai setengah jalan, rasa kantuk menyerang sangat pekat. Rafka terpaksa mencari perhentian untukku istirahat. Tak biasanya aku sengantuk ini, juga bukan kali pertama menempuh perjalanan ke sana, tapi anehnya kepala rasanya ikut melayang-layang. Lapar nggak? Tanya Rafka. Kami istirahat di warung pinggir jalan. Nggak, kan tadi udah makan nasi uduk, cuma ngantuk banget. Padahal tadi bangun aja siang. Kalau mau tidur di sini saja, biar aja ga.
Rafka menepuk pahanya menawarkan tempat. Aku berbaring di sana, sambil terlentang menatap. Makan apa ya kira-kira biar nggak ngantuk? Makan yang segar-segar, pedas atau dingin, bisanya bisa bikin melek mata, saran Rafka. Aku setuju dengan sarannya, dan Rafka bertanya pada pemilik warung makanan yang dimaksud. Sayangnya tak ada. Ada juga tahu pedas. Yang mau? Boleh deh. Memakan tahu goreng isi pedas 2 biji, rasanya sangat pedas dan lumayan membuat mata melebar. Aku kembali mengajaknya melanjutkan perjalanan, tak lupa membeli minuman dingin dan berapa es krim. Bener nih udah nggak ngantuk? Tanyanya memastikan. Coba aja, kalau ngantuk lagi, ya berhenti lagi. Bukan apa, kalau keseringan berhenti, takut kesorean, nanti hujan. Kasihan ayang basah. Gak apa-apa, hujan-hujanan bareng, biar romantis. Romantis apa? Mengigil yang ada. Ih, kurang peka. Sungutku sedikit mengerling. Kalau ayang kehujanan, nanti kedinginan, terus demam, siapa yang repot? Gak ngerti romantis-romantisan, kayak di film-film India itu loh. Apa selama ini kurang romantis? Ia mendekat sambil mengangkat daguku. Bibirnya makin didekatkan. Di warung ini, ulasku seraya membulatkan mata. Romantis sih boleh, tapi lihat situasi. Mancing mulu sih. Bukan ikan, cetusku. Rafka tertawa renyah. Ish, gemes. Rafka mencubit pipiku agak kuat. Ayo lanjut, nanti keburu hujan. Perjalanan pun dilanjutkan, menyusur jalan yang lewat perkebunan. Kadang juga hamparan persawahan tanpa terlihat permukiman penduduk. Punggung Rafka jadi sandaran, menikmati setiap meter lajunya motor ini. Aku baru ingat, di warung tadi membeli es krim. Jika terlalu lama dibiarkan, es krim akan mencair, biarpun tak baik makan sambil jalan. Daripada mubazir lebih baik dimakan saja esnya. Meminta Rafka perlahankan lagi kendaraan, lalu menaikkan penutup helm yang aku gunakan. Benar saja, es itu sudah sedikit meleleh, dan ternyata makan es krim sambil kendaraan berjalan itu tak mudah. Saat ada batu yang tak sengaja terlindas, aku ikut terhenyak dan es krim terkena hidung dan memenuhi mulut. Meminta Rafka berhenti. Suamiku itu meminggirkan motor. Saat menoleh, tertawa melihat wajahku yang belepotan. Malah ketawa. Aku kesal. Ya habis. Sayang malah makan es krim. Udah tahu naik motor. Daripada cair, terus dibuang, mubazir. Iya, sini elap. Ih, ini di mana? Aku menepuk lengannya sambil melihat-lihat kanan kiri. Pasalnya Rafka bukan mengelap bibirku dengan kain atau sapu tangan, tapi menggunakan bibirnya. Peduli apa? Kita halal kok. Lagian di sini sepi, kilahnya. Tetap aja kan kendaraan banyak yang lewat. Pastilah di dalam mobil mereka lihat. Nanti mikirnya pasangan mesum. Gitu? Iyalah. Laki-laki kurus itu malah cengengesan. Itu karena pusat perhatian cuma kamu. Gombal. Ia tertawa lagi, lalu mengelap wajahku dengan sapu tangan yang ia bawa. Padahal ia bawa sapu tangan, dasar memang sengaja. Akhirnya kami sampai di rumah Abah Guru. Biarpun perjalanan agak panjang karena sering berhenti tapi bersyukur bisa selamat sampai tujuan. Kedatangan kami sudah ditunggu oleh Umi, masuk dan duduk di ruang tamu, sejenak melepaskan pegal akibat lama duduk di atas motor. Abah dan Kiai datang. Dari Pondok Santri Putra setelah dikabarkan kedatangan kami oleh salah seorang santrinya. Malam ini kita langsung mulai ruqyah saja. Ada banyak pasien lain juga, jadi bisa sekalian, tutur Abah Guru. Sekarang istirahat saja dulu. Kebetulan juga di rumah Umi tengah kedatangan tamu, anak cucu dan sanak saudara beliau. Rumah Umi jadinya penuh, kamar juga tak ada yang kosong. Untuk sementara kami diminta tinggal di tempat pusat ruqyah. Di sana tak ada kamar khusus, tapi tak mengapa, asal bisa kami pakai untuk istirahat. Malam pun tiba, pasien yang sudah dijadwalkan untuk datang tampak sudah mulai berdatangan dan jumlahnya lumayan banyak. Pusat ruqyah ini terpisah dari pondok, letaknya juga agak jauh,
lebih dekat dengan jalan dan pemukiman warga. Beberapa orang yang sepertinya peruqyah sudah bersiap menangani pasien masing-masing. Tiap pasien ada 2-3 orang yang meruqyah tergantung tingkat penyakit yang diderita. Ruqyah bukan hanya untuk yang terkena gangguan gaib saja, untuk gangguan kesehatan lain pun sangat bagus. Ternyata bukan cuma ruqyah saja di tempat ini, ada totok bekam dan juga fashdu. Aku sudah mengenakan mukena, dan ditangani langsung oleh Abah Guru, Kiai dan Rafka. Selama proses itu berlangsung, perasaanku entah di mana, terasa melayang. Terus berzikir agar tak hilang kesadaran. Keringat dingin mulai bercucuran, dan beberapa kali muntah. Jam 10 malam prosesnya baru selesai, dan peruqyah gantian mengurus yang lain. Rafka membawaku ke sudut ruangan, memberikan minuman hangat yang sudah mereka sediakan. Tubuh rasanya kelelahan, seperti habis mengerjakan sesuatu yang berat, lelah dan seluruh tubuh kesakitan. Rafka cerita kalau tadi aku teriak-teriak, meracau dan memaki, tapi aku sama sekali tak ingat. Bahkan katanya aku muntah darah. Benar saja, mukena yang aku pakai terdapat noda merah. Penyakit apa yang tengah aku derita? Sampai muntah darah segala? Abah Guru dan Kiai menghampiri, melihat keadaanku yang masih lemah. Sepertinya orang itu belum puas sama istri kamu, Rafka. Dia ingin melakukan hal yang lebih bahaya, terang Kiai. Seperti apa itu, Kiai? Dari muntahan darahnya tadi, ada paku kecil dan pecahan beling, ada belatungnya juga. Jadi ajian itu sudah bukan lagi asihan, melainkan sihir atau santet. Astagfirullah, jadi Rofik mau celakai istriku, Kiai? Iya, bisa jadi, tapi jangan takut. Di sini kalau sihir dan santet justru lebih mudah menangani, beda dengan asihan yang kemarin dia alami. Kalau santet kita jelas si pasien terlihat sakit dan yang diserang biasa tubuh atau raga. Tapi kalau asihan pemikat sukma, itu yang diserang hati dan perasaan, itulah yang membuat agak kesulitan, terang Kiai panjang lebar. Tapi ngomong-ngomong, gimana istri kamu bisa lepas dari ajian pemikat sukma itu? Tanya Kiai kemudian. Rafka pun menceritakan tentang saran Abah Guru agar ia melakukan zikir sepanjang malam. Abah Guru manggut-manggut. Sebenarnya jarang hasilnya secepat itu, tapi alhamdulillah kalau begitu, berarti ilmu yang terkirim ke sana cepat terserap. Malamnya, tubuhku terasa tak nyaman, gelisah dan tak bisa tidur. Keringat sebesar biji jagung keluar dari tubuh dan rasanya bau. Semalaman Rafka tak tidur ditemani beberapa yang berjaga di sana. Seminggu lamanya ruqyah dijalankan, berbagai hal yang aku alami termasuk tubuh yang makin melemah dan sakit. Perut terasa disayat, sering menjerit karena tak tahan. Muntah paku dan benda kecil tajam sering keluar dari mulutku. Dari tubuhku juga terasa ada benda yang bergeser dan menyakitkan. Setelah disayat dengan pisau, ternyata yang berjalan-jalan di atas punggungku itu pecahan beling. Bukan hanya itu, kail dan duri pohon sagu yang biasa disebut harupat juga dikeluarkan dari tubuhku menggunakan pisau khusus. Jangan tanya betapa tersiksanya aku, rasa tubuh sudah tak mampu lagi menahan beban berat dan menyakitkan ini. Siang malam Rafka menangis melihat kondisiku saat ini. Jangan khawatir. Kita tuntaskan malam besok, kirim kembali sihir dan santet itu ke pengirimnya, tutur Abah Guru. Suami yang mana kan rela melihat orang terkasihnya tersiksa. Dalam setiap bacaan yang aku lantunkan, wajahnya menyiratkan kesakitan. Meremas tanganku sekuatnya, keringat tak henti mengucur. Ringis kadang pekik yang ia lontarkan tanda ia sudah tak mampu menahan. Jika selama ini aku menjadi laki-laki yang kuat, lain lagi saat melihat dirinya yang tengah berjuang, air matalah yang bisa kupersembahkan. Aku lemah. Sesuai ucapan Abah Guru, malam ini akan jadi pamungkas untuk mengakhiri segala derita istriku. 2 minggu sudah dia bergelut dengan sakitnya. Wajah cantiknya layu dan tubuh itu kian ringkih. Kurus tergerus siksaan yang sengaja laki-laki jahanam itu kirimkan. Betapa besar rasa benciku pada Rofik, makin bertambah dan menjadi-jadi ketika raga istriku mulai tak berdaya. Tiap malam tidurnya tak tenang, selalu berkeringat dan mengatakan tubuhnya sangat panas. Malam ini jangan tidur, kita gempur ramai-ramai, semua santri kita kerahkan, tutur Kiai mengabarkan. Kebetulan juga malam ini jadwal libur menerima pasien. Beliau meminta kami bersiap. Selesai salat Isya,
Aku membopong Ica ke ruangan khusus untuk ruqyah. Menutup tubuhnya dengan mukena yang biasa dipakai di sana. Tangan itu lemah, bergelayut di lenganku, tatapannya kuyu, berkedip sangat lambat. Sabar, Yang, kamu harus kuat, bisikku di telinganya. Sangat membuatnya lemah, disebabkan tak adanya makanan yang masuk mengisi perut, selalu memuntahkan kembali apapun yang ia coba telan. Aku menggenggam dua tangannya, menciumi penuh kasih agar ia tetap kuat. Kalau aku pergi, apa A akan ridho? Ucapnya. Suranya nyaris tak terdengar tapi telingaku menangkap kata-kata putus asa dalam setiap kata. Pergi kemana? Apa yang Ayang omongin? Jangan ngomong gitu, A cuma mau lihat istri A sehat lagi. Ayang harus kuat. Sakit? A? Nggak kuat. Ica menggeleng lemah dengan derai air mata yang terus menitik membasahi kain putih penutup tubuhnya. Nggak boleh, Ayang nggak boleh nyerah, harus kuat. Demi AA, demi ibu sama bapak, demi cinta kita. Aku tergugu dan tak mampu menahan serangan sesak yang merasuk dada. AA bisa cari pengganti yang lebih baik kalau aku nggak ada. Suaranya serak dan pelan tapi berusaha bicara. SSSTTTT, enggak, jangan ngomong lagi, sakit A dengarnya. Percaya sama AA, kita pasti bisa lewati ini sama-sama. Yakin? Yang kuat. Gegaman jemarinya makin kuerat kan? Kata-katanya itu berhasil meremukan hati yang mulai dilanda gelisah. Bimbang jika ucapnya menjadi nyata, apa jadinya aku tanpa dirinya. Ica yang berbaring di pangkuan kurengku dalam pelukan, mengucapkan kalimat indah menenang jiwa, syalawat salam kulantunkan di telinga istri tercinta. Mengharap hadirnya kekuatan dalam jiwanya yang mulai hampa karena usikan syaitan kiriman. Abah guru, kiai dan para santri juga petugas ruqyah sudah mulai memasuki ruangan ini, luasnya ruangan hampir padat dipenuhi. Aku pamit mengambil air wudhu, membaringkan Ica di ruangan itu. Memulai dengan syalawat, disusul bertawasul, lalu melanjutkan membaca ayat-ayat yang sudah biasa kami lantunkan. Ramai dengan suara yang menggema oleh orang-orang yang memadati ruangan. Tubuh istriku yang semula lemah, terlihat mulai bergerak. Suara lirih dan rintih terdengar dari bibirnya yang pucat. Gerak tubuhnya makin cepat, hingga ia bangkit duduk dan menjerit-jerit. Ia bangun dan mencari jalan untuk berlari, tapi dihadang ramai-ramai, tangannya dipegang. Ampun, lepaskan. Ica menjerit dengan wajah garang. Aku tahu kau itu jin kiriman. Kalau kau merasa tersiksa ada di tubuh itu, keluarlah. Hahaha. Aku akan keluar kalau tubuh ini mati. Tawa menggema dengan sorot mata yang tajam. Kau saja yang akan kuantar pada tuanmu. Bersambung.